Dinasti Turki Utsmani atau Ottoman masyhur karena pernah menguasai sebagian besar wilayah Eropa, Asia hingga Afrika Utara. Mereka menjadi pusat peradaban dunia dan Islam di abad ke-14. Dihimpun dari berbagai sumber, menurut sejarah, orang-orang Utsmani berasal dari keturunan suku kabilah Turkmenistan pada abad ke-12. Mereka mulanya pengembara yang berpindah dari Kurdistan ke Anatolia, yang kelak menjadi negara Turki. Bangsa Utsmani yang dipimpin Raja Ertugrul dan anaknya, Utsman I, pindah ke Anatolia menghindari serangan pasukan Mongol di bawah pimpinan Genghis Khan. Mereka lalu menetap di kota Atlah, sebelah timur Turki. Bangsa Utsmani memilih bergabung dengan dinasti Saljuk saat peperangan dengan Kekaisaran Romawi meletus. Dengan bantuan mereka, pasukan dinasti Saljuk memenangkan pertempuran. Sebagai hadiah, komandan dari pasukan itu memberi sebidang tanah di wilayah barat Anatolia, dekat perbatasan Romawi. Ertugrul juga diberi wewenang untuk meluaskan wilayah hingga mendekati daerah kekuasaan Romawi. Wilayah itu berada di bawah Kesultanan Rum. Ketika dinasti Saljuk membubarkan Kesultanan Rum, Anatolia terbelah menjadi beberapa bagian. Satu di antaranya dikuasai anak Ertugrul, Utsman bin Ertugrul atau dikenal dengan Utsman I. Utsman I menggantikan ayahnya yang wafat pada 1299 di tangannya Kekaisaran Utsmani atau Ottoman berdiri. Wilayah kekuasaan Utsman I saat itu hampir menyentuh Kekaisaran Bizantium. Selain itu, Utsman pertama juga memimpin pasukan Muslim Turki atau Ghazi untuk berperang melawan bangsa Mongol, yang menyerang Anatolia dan dinasti Seljuk pada 1293. Atas jasa Utsman, pemimpin dinasti Seljuk Sultan Alauddin memberikan wilayah Ikshiar dekat Bursa. Sebagai pemimpin suku yang wilayahnya merupakan hasil pemberian bangsa Saljuk, Utsman mengambil kebijakan politik yang sama dengan ayahnya, Ertugrul. Ia memilih membina persahabatan dengan dinasti Seljuk yang sebangsa dan seagama. Perang yang terus-menerus dengan bangsa Mongol membuat dinasti Saljuk lemah. Pada 1300 m, Sultan Alauddin II terbunuh dan dinasti itu berakhir. Utsman kemudian mendeklarasikan kemerdekaan dan berkuasa penuh atas wilayah itu. Sejak saat itu Kerajaan Utsmani dinyatakan berdiri. Menurut Colin Imber dalam buku Kerajaan Ottoman, struktur kekuasaan sebuah kerajaan Islam terkuat dalam sejarah. Di masa kepemimpinannya, wilayah Utsmani yang kecil menjadi bertambah luas. Kekuasaan itu dinilai menggetarkan. Mulanya wilayah yang diduduki Utsman hanya difungsikan sebagai penyangga pembatas antara Bizantium dan Bani Seljuk, tulis Imber. Kegemilangan Utsmani dalam memenangkan serangkaian pertempuran menarik perhatian suku-suku lain untuk mau bergabung. Selama masa pemerintahan Utsman hanya fokus dalam politik perluasan wilayah. Strategi dasar yang dilakukannya juga sebagai pemimpin, melakukan peperangan dan membentuk persekutuan politik. Setelah resmi mendeklarasikan sebagai kerajaan sendiri, Utsman menjabat sebagai khalifah atau sultan pertama dinasti Turki Utsmani. Dinasti Turki Utsmani merupakan kerajaan Islam terbesar yang berkuasa pada abad ke-13 sampai dengan awal abad ke-20. Selanjutnya Daulah Utsmaniyah dipimpin berturut-turut oleh Sultan Orkan bin Utsman, Sultan Murad pertama bin Orkan, pemimpin Utsmaniyah pertama yang secara resmi menyandang gelar Sultan sejak 1383. Sultan Bayazid bin Murad, Sultan Muhammad pertama bin Bayazid, Sultan Murad kedua bin Muhammad, dan Sultan Muhammad Al-Fatih atau dikenal Mehmed II. Setelah Sultan Mehmed II,
Kekhalifahan Islam dipimpin 25 Sultan Turki Utsmani hingga Republik Islam Turki. Turki Utsmani merupakan sebuah kekhalifahan yang sangat kuat dalam sejarah Islam. Kerajaan Turki Utsmani kala itu menguasai semenanjung Arab hingga dengan Asia Selatan. Dinasti Turki Utsmani berkuasa cukup lama, yakni sekitar 625 tahun. Turki Utsmani pernah berjaya di bawah pimpinan Sultan Mehmed II yang dikenal dengan sebutan Al-Fatih, Sang Penakluk. Sebab di masanya, pemerintahan Islam berhasil menguasai Konstantinopel, kota yang paling tak tertembus di dunia kala itu. Ottoman kemudian mencapai puncak kejayaannya pada masa Khalifah Sulaiman Al-Qanuni sepanjang abad ke-16 dan 17. Al-Qanuni sendiri bermakna sang pemberi hukum. Selain itu, di masa kejayaannya Kesultanan Utsmani mengedepankan sikap toleransi terhadap keberagaman agama. Di era Sulaiman pertama juga ajaran Islam berkembang pesat. Begitu pula dengan kebudayaan, perdagangan, dan ilmu pengetahuan. Kesultanan Utsmaniyah secara resmi berakhir pada 1922, ketika gelar Sultan Utsmaniyah ditiadakan. Adapun beberapa penyebab dari runtuhnya Kesultanan Utsmani adalah tidak berwibawanya Sultan yang memerintah terutama di masa krisis Perang Dunia I. Selain itu, gaya hidup yang mewah kalangan pembesar istana menjadi salah satu faktor runtuhnya Utsmani. Setelah gencatan senjata Mudros, 1918, sebagian besar wilayah Utsmaniyah dibagi antara Inggris, Prancis, Yunani, dan Rusia. Turki dinyatakan sebagai republik pada tanggal 29 Oktober tahun 1923, ketika Mustafa Kemal Atatürk, tahun 1881 sampai tahun 1938, seorang perwira militer, mendirikan Republik Turki yang merdeka.